Harem adalah salah satu genre yang udah lama banget ada di dunia anime dan manga. Tapi karena udah lama banget, genre ini punya reputasi yang nggak sepenuhnya positif. Buat yang nggak tahu, harem adalah premis di mana satu karakter punya banyak calon pasangan, dan semua calonnya ini emang suka sama si karakternya. Premis dasarnya biasanya adalah MC-nya cowok, terus ada banyak waifu yang naksir sama dia. Terus di akhir cerita kita bakal tahu siapa yang jadi pasangannya MC, atau dia nggak milih sama sekali, atau milih semuanya. Harem sendiri sebenarnya udah nggak jadi genre aja, tapi juga jadi trope. Maksudnya cerita apa aja bisa punya elemen harem. Toh tinggal kenalin banyak waifu yang naksir ke MC juga udah beres. Tapi itu juga yang bikin harem punya reputasi yang agak negatif. Karena biasanya ceritanya nggak bagus, atau lebih parah, haremnya bikin ceritanya nggak bagus. Dan karakter yang jadi haremnya nggak menarik. Terus ada 100 Girlfriends Who Really Love You, atau 100 pacar yang sangat mencintaimu. Ini adalah manga harem yang sebenarnya parodi untuk genre harem itu sendiri. Soalnya ya, semua hal di manga ini emang di luar nalar. MC-nya punya 100 pacar aja udah gila. Pas gue nulis ini aja, pacar dia masih ada 30-an, dan udah penuh banget. Nggak cuman itu, karakternya di pacarnya juga parodi tipe-tipe karakter dan waifu, kayak tsundere, nerd, dan seterusnya. Tapi, biarpun premis dan ceritanya absurd, 100 Girlfriends ini bisa nyajiin waifu yang menarik dan berkesan, harem yang bagus, dan cerita yang lebih menarik. Jadi, biarpun parodi, 100 Girlfriends ironisnya lebih bagus dari banyak manga harem di luar sana. Aijo Rentaro adalah anak sekolah yang selalu gagal dalam asmara. Sejak lahir, dia nggak pernah dapat pacar dan udah ditolak sampai 100 kali. Padahal dia selalu berusaha buat jadi pacar idaman. Nah, karena desperate, habis lulus SMP, dia berdoa di kuil. Minta supaya akhirnya dapat pacar pas masuk SMA nanti. Dewanya muncul, terus ngomong ke Rentaro, "Tenang boy, pas SMA nanti, pasti dapat." Nggak cuman itu, dia katanya bakal dikasih 100 orang pacar. 100! Begitu masuk SMA, dia langsung ketemu dua nih, Inda Karane dan Hanazono Hakari. Begitu ketemu mata, tiga-tiganya langsung ngerasain getaran di hati, tanda kalau mereka adalah soulmate. Dan dua-duanya udah ngasih lihat tanda naksir sama Rentaro, bahkan sampai confess, bukan jadian. Rentaro bingung nih mau milih siapa, jadi lapor ke dewa lagi. Ternyata, pas ngisi formulir buat takdirnya Rentaro, dia lagi sibuk nonton Ghibli. Gua nggak bohong by the way, dia beneran ngomong nonton Love Juta atau Castle in the Sky. Terus gara-gara kelewat suruh nonton, dia typo dikit. Rentaro jadinya ditakdirkan punya 100 orang pacar. Tapi itu bukan berarti dia dikasih 100 opsi terus pilih satu. Oh tidak, dia harus beneran jadian sama 100 orang. Kalau ada calon yang nggak jadian setelah ketemu, calon itu bakal hidup menderita dan mati. Jadi Rentaro dituntut buat bisa jadi pacar idaman buat 100 orang, nggak boleh pilih-pilih. Udah gitu premisnya. Kita bakal ngikutin gimana Rentaro ketemu satu-satu sama 100 orang pacar yang dijamin sayang sama dia. Dan gimana mereka ngelewati hari bersama. Kalau harus dimasukin ke satu genre, 100 Girlfriends ini adalah romcom atau lebih tepatnya parodi untuk harem romcom. Ya, dari angka aja nggak tanggung-tanggung. Kalau harem biasanya 4 atau 5 orang calon, di sini ada 100 dan emang jadian, nggak pakai nunggu. Sampai gue nulis naskah ini, dia udah ketemu sama 36 orang pacar. Dan itu juga udah banyak banget. Lu lihat ini satu spread page aja dikit lagi nggak muat, absurd banget. Tapi manga ini justru bagus karena komit sama parodi dan premisnya yang absurd. Dan biarpun sering jadi cerita komedi, 100 Girlfriends juga punya banyak momen cerita yang bagus. Manganya tahu cara bikin lu kenal dan peduli sama masing-masing pacarnya Rentaro. Mereka pastinya punya kepribadian yang unik. Dan kepribadiannya ini juga sebenarnya parodi dari jenis-jenis waifu yang udah sering kita lihat di manga atau anime. Dua pacar pertamanya masing-masing adalah tsundere atau dere-dere, pasif agresif dan benar-benar kasmaran. Dari situ waifunya macam-macam, dari maid, jaru, model, penggemar berat Amerika Serikat, ibunya Hakari, sampai nenek-nenek umur 89 tahun yang badannya masih kayak anak sekolahan. Gue udah bilang kan ya, kalau manga ini absurd, itu termasuk ke tipe pacarnya. Tapi pacar-pacar ini nggak cuma jadi karakter yang dikenalin, jadian, terus udah lewat aja. Mereka juga punya keunikan tersendiri di balik gimmick standar mereka. Hakari misalnya adalah dere-dere, tapi kalau biasanya dere-dere itu lugu, yang ini licik banget, selalu cari kesempatan buat nempel sama Rentaro. Atau tadi gue sebutin karakter yang suka banget sama Amerika, namanya adalah Yamato Nadeshiko, istilah untuk wanita ideal Jepang. Keunikan karakter ini nggak berhenti jadi gimmick aja, tapi emang dimanfaatin jadi story arc buat ngembangin karakternya. Dan kayak gue bilang tadi, kalau udah mulai explore karakter, 100 Girlfriends ini bagus banget. Misal, pacar ketiga dia, Yoshimoto Shizuka, punya gangguan komunikasi. Nggak bisu, tapi nggak bisa ngomong juga. Jadi dia berkomunikasi pakai buku. Pas dikenalin, kita dikasih lihat gimana Rentaro ngasih dia aplikasi text to speech, jadi dia bisa ngomong tanpa harus tunjuk buku. Terus belakangan ceritanya Shizuka dilanjutin lagi, pas orang tuanya mulai maksa Shizuka buat ngomong kayak orang biasa. Terus Rentaro jadi penengah. Atau gimana pacar yang maid selalu cuma patuh sama perintah orang lain, layaknya pelayan. Tapi pelan-pelan seiring cerita, dia diajak buat nyari dan nemu apa yang dia suka sebagai individu.
Begitu arc mereka selesai, masing-masing pacar juga mesti dapat momen-momen wholesome atau ambil bagian di arc dengan karakter lain. Pokoknya kalau udah ada pacar baru yang dikenalin, mangakanya selalu berusaha buat ngasih sorotan. Jadi favorit lu nggak pernah dilupakan. Ini juga yang bikin tingkat akuisisi pacarnya Rentaro belakangan jadi sedikit berkurang. Soalnya harus ngasih waktu buat pacarnya yang udah lumayan banyak. Satu lagi yang bikin 100 Girlfriends bagus adalah masing-masing pacar nggak terisolasi sama Rentaro aja. Ini satu hal yang gue nggak terlalu suka di banyak cerita harem. Masing-masing karakter kayak cuman berinteraksi sama MC-nya aja, dan nggak pernah punya interaksi yang berarti sama karakter lain. Maksud gue, bahkan di dunia nyata aja, ini nggak masuk akal. Kalau udah poligami, pasangannya ya sebaiknya akur satu sama lain dong. Dan kalau di cerita, kita sebagai pembaca baru percaya mereka akur kalau ceritanya emang kasih lihat mereka berinteraksi. Nah, 100 Girlfriends ini juga sering ngasih lihat masing-masing pacar ini berinteraksi dan bergaul satu sama lain, bahkan tanpa kehadiran Rentaro. Ibaratnya udah jadi bestie, karena ya namanya juga bagian dari Rentaro family. Kelompok kecil di pacar-pacar ini juga tetap ada, antara satu pasang atau lebih, dan dinamikanya beda-beda. Misalnya, Karane sama Hakari sebagai dua pacar pertama emang paling akrab satu sama lain. Mungkin terlalu akrab. AI sama Shizuka udah kayak kakak adik. Mei selalu jadi pelayan setia Hahari yang adalah ibunda semua orang, dan seterusnya. Tapi mereka juga tetap interaksi sama karakter lain, dan ini biasanya dikasih lihat di mini chapter yang ngasih lihat keseharian mereka. Intinya, untuk harem yang karakternya sebanyak ini, 100 Girlfriends ini nyajiin karakter arc yang menarik, dan interaksi antara karakternya bagus. Menurut gua ini hebat banget, karena di luar sana banyak manga harem yang karakter waifunya meh banget, padahal haremnya cuma kayak 4-5 orang. Lebih hebatnya lagi, semuanya tetap dalam kemasan parodi yang absurd. Nah, ngomong-ngomong soal parodi, 100 Girlfriends ini secara cerita emang absurd. Sejak chapter pertama aja, manganya udah langsung fourth wall breaking, alias ngomong ke pembaca langsung. Referensi ke manga dan media populer lain juga banyak. Dan yang paling keren sih, skenario ceritanya kadang di luar nalar. Misal, tadi gue bilang Hahari adalah ibunda untuk semua orang, itu beneran terjadi. Ada chapter yang ngasih lihat kalau Hahari ini jadi figur dewa yang mengayomi seluruh dunia. Ada juga skenario semua pacarnya kena virus ciuman. Mereka jadi kayak zombie, tapi nggak makan daging, cuman pengen ciuman sama Rentaro. Ada pacar yang butuh tim buat main baseball, semua pacar langsung jadi atlet. Pokoknya banyak banget skenario cerita yang kocak. Bahkan di story arc yang lebih serius, momen absurdnya juga tetap ada. Dan karakter yang paling sering terlibat di semua skenario itu ya nggak lain adalah Rentaro. King Rentaro, pacar idaman. Kalau karakter utamanya bukan dia, menurut gue cerita di manga ini nggak bakal jalan. Pertama, keep up sama puluhan pacar aja menurut gue nggak masuk akal. Tapi sejauh ini dia selalu berusaha memahami semua pacar dia. Dan nggak cuma itu, dia bisa ngelakuin apa aja kalau itu demi kebahagiaan sang pacar. Bisa by the way, bukan cuma berusaha lagi. Mau nyium pacar tapi mau semuanya dicium bersamaan biar adil, dia tiba-tiba bisa bikin waktu berhenti. Ada pacar yang perlu banyak pemeran figuran di drama teater, dia kayak Munchen. Karena tiba-tiba nggak jadi sendiri, dibalikin dengan cara ngumpulin energi sendiri dari pacar lain kayak Genki Dama. Pokoknya kalau demi pacar, dewa aja mungkin bisa dilawan sama Rentaro. Keren banget, dan semua kelakuan dia ini bikin ceritanya jadi fun banget. Dan visualnya juga ngimbangin. Art dasarnya sih oke, pacar-pacarnya cakep dan punya desanya emang unik. Tapi begitu ceritanya masuk teritori absurd, artnya juga menyesuaikan. Panelingnya agak lain, dialog yang gila, bahkan ganti art style juga bisa kalau emang perlu. Lu mungkin pernah lihat deh momen pas Rentaro ditanya soal nilai plus pacar dia. Dia makan 2 halaman full cuma buat jelasin panjang lebar. Keren banget. Apakah ini berarti cerita dan karakter di 100 Girlfriends perfect banget? Ya enggak juga, karena karakternya segambreng, pasti ada yang belum banyak disorot atau keseringan mainin peran yang sama. Kayak Kusuri misalnya, sering cuma jadi biang masalah karena ramuan yang dia buat. Terus ya nggak menutup kemungkinan ada karakter atau perilaku karakter yang lu nggak suka. Tapi itu biasanya tetap ditutupin dan diimbangin sama karakter lain yang lebih menarik. 100 Girlfriends jelas bukan manga yang bisa direkomend ke semua orang. Biarpun parodi, gak semua orang tertarik dengan harem, apalagi sampai 100. Tapi kalau lu emang nyari cerita harem yang fun dan bagus, dan terbuka sama premis yang absurd, gue jamin lu bakal suka sama 100 Girlfriends. Paling nggak, lu bakal terhibur dengan kegilaannya. Manga ini udah sampai 25 volume dalam bahasa Jepang di Jump Plus. Untungnya, manga ini juga udah punya versi cetak Indonesia, dan pas gue nulis ini, harusnya udah punya sampai volume 11. Anyway, that's it. Like dan subscribe, dan kasih tahu siapa pacar favorit kalian di 100 Girlfriends.